Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sonia Cahyani, mahasiswi bimbingan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya, Angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pemahaman diri peserta didik, aspek yang harus dipahami guru BK terhadap peserta didik, dan strategi guru BK untuk memahami peserta didik. Tidak usah menunggu lama, langsung saja kita mulai. Yang pertama saya akan menjelaskan pemahaman diri peserta didik. Kenapa sih pemahaman diri peserta didik itu penting bagi guru BK? Langsung saja kita mulai. Untuk pengertiannya sendiri, pemahaman menurut Anas Sudijono adalah kemampuan seseorang untuk mengerti, mengetahui, atau memahami sesuatu yang dapat melihatnya dari berbagai segi. Peserta didik dikatakan paham jika peserta didik tersebut mampu memberikan penjelasan atau uraian yang lebih rinci dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Pemahaman merupakan jenjang kemampuan berpikir yang singkat lebih tinggi dari ingatan atau hafalan. Tingkat pemahaman adalah seberapa mampukah seseorang dalam menguasai dan membangun makna dari pikirannya serta seberapa mampukah seseorang tersebut menggunakan apa yang dikuasainya dalam keadaan lain. Selanjutnya, tingkat pemahaman peserta didik dalam proses pembelajaran. Tingkatannya itu ada 4. Yang pertama, istimewa maksimal didapat oleh peserta didik apabila seluruh bahan pelajaran yang diajarkan itu dapat dikuasai oleh peserta didik tersebut. Yang kedua, baik sekali ataupun optimal, yaitu apabila sebagian besar 76% sampai 99% bahan pelajaran yang disampaikan telah sempurna. Yang ketiga, baik, minimal terjadi pada peserta didik jika peserta didik tersebut menguasai 60-75%. Yang keempat, kurang, jika peserta didik hanya mampu menguasai materi yang kurang dari 60%. Selanjutnya, aspek-aspek yang harus dipahami guru BK terhadap peserta didik itu ada 6. Yang pertama, fisik. Fisik bagaimana mengenal karakteristik mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu. Peserta didik dengan potensi fisik tidak hanya mengacu pada kondisi kesehatan fisik. Maksudnya kondisi kesehatan fisik itu yang kesehatan dari tubuh ya. Dan keberfungsian anggota tubuh seperti cacat fisik atau kemampuan alat indrawi seperti penglihatan dan kemampuan pendengaran. Tetapi fisik juga berhubungan dengan proporsi perkembangan dan perkembangan fisik postur tubuh dipengaruhi oleh asupan gizi yang dikonsumsi, perkembangan dan keterampilan psikomotorik. Nah, yang kedua itu moral. Moral merupakan perilaku atau sikap yang sering ditunjukkan peserta didik dari ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai sebuah respon tindakan atau perbuatan dalam perspektif agama yang kita kenal sebagai istilah akhlak. Yang ketiga, spiritual. Yang dimaksud oleh spiritual itu adalah untuk membantu mengembangkan dirinya secara utuh melalui penciptaan kemungkinan untuk menerapkan nilai-nilai yang positif.
Ciri utama dari kecerdasan spiritual ini ditunjukkan dengan kesadaran seseorang untuk menggunakan pengalamannya sebagai bentuk penerapan nilai dan makna. Yang ketiga itu ada, yang keempat maksudnya ada intelektual. Intelektual disebut juga kecerdasan peserta didik yang diukur oleh kemampuan kognitif dalam menyelesaikan masalah, menalar dan berpikir logika berdasarkan faktual, dan empirisme dengan berpikir jernih berdasarkan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, sosial. Nah, pada aspek sosial berkenaan dengan kemasyarakatan yang terbentuk melalui proses interaksi dan komunikasi antara peserta didik dengan lingkungan sosialnya. Positifnya, perilaku aspek sosial ini dapat diamati bagaimana sifat dan sikap peserta didik, adanya kecenderungan peserta didik suka memperhatikan kepentingan umum. Oke, selanjutnya yang terakhir itu ada emosional. Emosional berarti bahwa seseorang mampu memelihara perasaannya, dapat meredam emosinya, mampu memelihara perasaannya, meredam dalam dendam dan dalam kegelisahannya, tidak dapat mengubah moodnya, tidak dapat merubah pendiriannya. Kematangan emosi juga dapat dikatakan sebagai proses belajar untuk mengembangkan cinta secara sempurna dan luas, di mana hal itu dijadikan reaksi pilihan individu, sehingga secara otomatis dapat mengubah emosi-emosi yang ada di dalam manusia. Nah, selanjutnya yang terakhir, strategi yang digunakan guru BK untuk memahami peserta didik itu ada 4. Yang pertama, guru BK berusaha menciptakan situasi sekolah yang dapat menimbulkan rasa betah bagi siswa. Yang kedua, memahami siswa secara menyeluruh, baik prestasi belajar, sosial, maupun aspek pribadinya. Yang ketiga, pelaksanaan program bimbingan konseling yang sebaiknya. Yang keempat, membina hubungan yang baik antara sekolah dan orang tua dan masyarakat. Dari strategi keempat tersebut dapat diterapkan atau dilaksanakan melalui bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, layanan klasikal, konseling kelompok, dan layanan BK lainnya. Baiklah, itu saja yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.